Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami. Di mana lagi kalau bukan di Rapot Radio on Podcast. Gimana nih kabarnya kalian hari ini Tribuners? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga gembira tentunya. Nah, seperti biasa Tribuners di Rapot selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi mulai dari info mengenai cuaca hari ini dan juga ada informasi mengenai gempa, info gelombang dan juga jadwal kapal serta beberapa berita yang nanti akan dibacakan. So Tribuners, untuk kalian yang mau request berita juga silakan ditulis saja di kolom komentar baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Nanti akan Putri bacakan sesuai request kalau ada ya beritanya, ataupun juga kalian yang mau kirim-kirim salam boleh banget, silakan ditulis aja di komen yang nanti disampaikan. Seperti biasa Tribuners, di rapot itu selalu kita mulai dengan info cuaca karena kita perlu banget dong tahu seperti apa cuaca saat ini di Maluku supaya yang mau keluar mungkin bisa lebih dipersiapkan. Kalau misalnya dari BMKG lagi memperkirakan hujan, ya kalian yang motoran udah harus siapin mantel, kemudian yang pejalan kaki juga udah harus sediain payung ya sebelum turun hujan. Oke, yang pertama ini berdasarkan perkiraan BMKG untuk hari ini Selasa 12 Agustus 2025 ya Tribuners. Di Maluku itu hampir semua wilayah diperkirakan berawan. Yang pertama untuk Maluku Tengah itu cuacanya diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara 18 sampai 22 derajat Celcius serta kelembapan udara di 79 sampai 99%. Lalu untuk Maluku Tenggara cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udara di 75 sampai 85%. Berikutnya di Kepulauan Tanimbar, cuaca berawan dengan suhu udara 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udara di 64 sampai 88%. Lalu Pulau Buru, cuacanya cerah berawan dengan suhu udara 19 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan udara di 89 sampai 91%. Next untuk Seram bagian timur Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udara 21 sampai 24 derajat Celcius dan kelembapan udara 59 sampai 91%. Lalu berikutnya untuk Seram bagian barat, cuacanya berawan dengan suhu udara 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan udara di 74 sampai 94%. Berikutnya untuk Kepulauan Aru, cuacanya berawan dengan suhu udara 23 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udara di 73 sampai 96%. Lalu juga ada Maluku Barat Daya dengan cuaca cerah, suhu udara 26 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udara di 61 sampai 68%. Berikutnya Tribuners untuk Buru Selatan itu cuacanya berawan dengan suhu udara 17 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan udara di 56 sampai 99%. Selanjutnya untuk Kota Ambon, berdasarkan prediksi cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 24 sampai 26 derajat Celcius serta kelembapan udara di 76 sampai 82%. Ini perkiraan, tapi kalau yang terjadi
Dari pagi sampai saat ini kalau di tempat tinggal saya sendiri cerah ya Tribuners, cukup cerah meskipun sempat berawan tapi tidak turun hujan. Gimana di tempat kalian Tribuners? Boleh berbagi informasi, silakan ditulis di kolom komentar juga. Nah, untuk kota Tual itu cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 72 sampai 85%. BMKG selalu memprediksi ya Tribuners, tapi balik lagi cuaca itu sewaktu-waktu bisa berubah tergantung yang punya dunia ya, yang menciptakan sang maha pencipta gitu. Kita nggak bisa memprediksi yang tadinya hujan bisa tiba-tiba kemarau, yang tadinya kemarau bisa tiba-tiba hujan. Memang cuaca tuh lagi nggak menentu ya, sama seperti dia. Next, kita punya informasi mengenai gelombang ya Tribuners, dan selalu kita berdasarkan data dari BMKG untuk hari ini itu ada informasi tinggi gelombang dengan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter. Berpeluang terjadi di beberapa perairan ya. Yang pertama di perairan utara Pulau Buru, kemudian di perairan selatan Pulau Buru, lalu perairan Seram bagian barat, kemudian perairan Seram bagian timur di bagian utaranya, lalu ada Laut Banda, kemudian perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, dan perairan Wetar serta Laut Arafuru. Untuk saran keselamatannya sudah pasti harap diperhatikan ya, risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan itu apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri Tribuners apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Lalu yang terakhir himbauan untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Tentunya selalu ada imbauan dari BMKG kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Lanjut Tribuners, kita punya informasi gempa selalu ya dari BMKG juga, dan hari ini itu ada sekitar 4 kali gempa yang terdeteksi. Yang pertama pada pukul 6:33 waktu Indonesia Timur terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,7 yang terjadi di 85 km timur laut Kepulauan Romang, Maluku Barat Daya, dan juga di 117 km utara Tiakur, Maluku Barat Daya, juga di kedalaman 267 km. Berikutnya di pukul 8:46 waktu Indonesia Timur juga terjadi gempa dengan magnitudo 4,1 di 121 km utara Tepa, Maluku Barat Daya, dan juga di 134 km utara Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya di kedalaman 111 km. Kemudian pada pukul 11:12 itu terjadi gempa dengan magnitudo 4,6 di 94 km barat laut Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya, dan di 130 km barat laut Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya juga di kedalaman 10 km. Yang terakhir ya berdasarkan rilis di pukul 13:41 dan hampir jam 2 terjadi juga gempa dengan magnitudo 4,2 terjadi di 131 km barat laut Larat,
Kepulauan Tanimbar, dan di 194 km timur laut Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya di kedalaman 159 km. Next, kita punya jadwal kapal untuk kalian Tribuners yang ingin bepergian ke berbagai pulau yang ada di Maluku maupun ke luar daerah. Yang pertama, kita ada jadwal KM Ngapulu yang hari ini ya, Selasa 12 Agustus itu berangkat dari Dobo pada pukul 4 sore, kemudian akan tiba di Kaimana pada 13 Agustus jam 2 pagi atau 2 dini hari. Lalu nanti berangkat dari Kaimana 13 Agustus jam 4 pagi dan tiba di Fakfak pada hari Rabu 13 Agustus masih di jam 5 sore. Lalu nanti dari Fakfak berangkatnya 13 Agustus jam 8 malam. Kemudian tiba di Kaimana pada hari Kamis 14 Agustus di jam 8 pagi. Nanti dari Kaimana berangkat 14 Agustus di jam 10 pagi Tribuners, kemudian tiba di Dobo pada 14 Agustus di jam 7 malam. Nanti dari Dobo itu berangkat 14 Agustus jam 9 malam Tribuners, lalu tiba di Tual pada hari Jumat 15 Agustus di jam 4 pagi. Nanti dari Tual berangkatnya 15 Agustus di jam 6 pagi dan akan tiba di Banda masih di 15 Agustus tapi udah di jam 5 sore. Nanti berangkat dari Banda 15 Agustus jam 7 malam Tribuners, kemudian tiba di kota Ambon Manise pada 16 Agustus di jam 3 pagi. Kemudian dari Ambon berangkatnya 16 Agustus jam 5 pagi dan tiba di Bau-Bau pada hari Minggu 17 Agustus di jam 6 pagi. Nanti berangkat lagi dari Bau-Bau 17 Agustus jam 8 pagi dan tiba di Makassar pada 18 Agustus di jam 00.01. Berikutnya ada jadwal KM Pangrango Tribuners yang akan tiba dari Somlaki hari ini 12 Agustus di jam 9 malam nanti ya, setelah berangkat dari Banda kemarin jam 12 siang, tiba sebentar jam 9 malam, lalu nanti berangkat dari Somlaki 13 Agustus jam 1 pagi atau 1 dini hari, kemudian tiba di Banda pada 14 Agustus di jam 5 pagi. Nanti dari Banda berangkatnya 14 Agustus di jam 7 pagi, kemudian tiba di Ambon pada 14 Agustus di jam 10 malam. Next, kita punya jadwal kapal selanjutnya yaitu KM Ciremai Tribuners yang berangkat dari Ambon pada jam 2 pagi tadi ya, dini hari, kemudian akan tiba di Bau-Bau pada 13 Agustus jam 2 pagi sebentar. Nanti berangkat dari Bau-Bau 13 Agustus jam 4 pagi, kemudian tiba di Makassar pada 13 Agustus di jam 7 malam. Kemudian berangkat dari Makassar 13 Agustus jam 9 malam dan tiba di Surabaya pada 15 Agustus di jam 1 dini hari. Nanti berangkat dari Surabaya 15 Agustus jam 3 pagi, kemudian tiba di Jakarta ya atau Tanjung Priok pada hari Sabtu 16 Agustus di jam 5 pagi. Lanjut, kita punya jadwal KM Sangyang Tribuners yang tiba di Geser pada 12 Agustus jam 5 sore tadi, kemudian berangkat dari Geser 12 Agustus jam 7 malam sebentar dan tiba di Fakfak pada 13 Agustus besok di jam 8 pagi. Nanti dari Fakfak berangkatnya 13 Agustus jam 5 sore lalu tiba kembali ya di Geser pada 14 Agustus di jam 6 pagi. Dari Geser berangkatnya 14 Agustus jam 8 pagi, kemudian tiba di Banda
14 Agustus di jam 5 sore. Dari Banda berangkatnya 14 Agustus jam 7 malam, kemudian tiba di Ambon pada 15 Agustus di jam 12 siang. Kemudian dari Ambon berangkatnya 15 Agustus di jam 23.59, mau jam 12 malam, lalu tiba di Namlea pada 16 Agustus di jam 10 pagi. Nanti dari Namlea berangkatnya 16 Agustus di jam 5 sore. Kemudian tiba di Sanana pada 17 Agustus di jam 6 pagi. Selanjutnya Tribuners, kita punya jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi. Untuk hari ini sendiri itu ada kapal Sabuk Nusantara 33 yang akan berangkat dari Ambon sebentar jam 8 malam dengan rute Ambon menuju Ambalau, nanti ke Wamsisi, lalu ke Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang, kemudian ke Fogi, dan akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Nah, untuk di Pelabuhan Slamet Riyadi ini juga Tribuners, itu ada kapal Teratai Prima 1 yang ada di hari Senin dan berangkatnya jam 3 sore dengan rute yang dilewati itu Ambon, Buano, kemudian Fluk, Tepaya, Oci, Wayalowar, kemudian Soligi, dan juga Kawasi. Nah, untuk kapal ke Buru Selatan itu juga ada di hari Senin dan Kamis, yaitu kapal Cantika Lestari 5E dengan rute yang dilewati Ambon, Ambalau, kemudian Namrole, dan juga Leksula. Dan berangkatnya itu di pukul 9 malam Tribuners. Untuk kapal ke Pulau Buru hari ini ada Cantika Lestari 8A yang akan berangkat pada pukul 9 malam nanti. Sementara dari Namlea itu ada Cantika Lestari 6E yang berangkat juga sama pukul 9 malam menuju kota Ambon. Nah, untuk hari Selasa juga ada kapal ke Maluku Utara Tribuners, yaitu kapal Cantika Lestari 10C dengan rute yang dilewati itu Ambon, kemudian Buano, lalu Kobi Sadar, dan juga Weda. Berangkatnya tadi di jam 12 siang setiap hari Selasa ya dari kota Ambon. Dan untuk ke Pulau Buru Tribuners, selain bisa menggunakan kapal dari Pelabuhan Slamet Riyadi tadi, kalian juga bisa menggunakan feri dari Galala menuju Namlea ataupun sebaliknya. Tapi feri yang beroperasi saat ini hanya satu karena dua lagi docking ya Tribuners. Dan yang beroperasi hanya KMP Erana. Jadi kalau dari Galala sementara beroperasi, dari Namlea akan off, begitupun sebaliknya. Untuk yang mau ke Seram bagian barat juga bisa menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua atau Liang menuju Waipirit. Ada 3-4 feri yang beroperasi dengan 13-14 trip dari mulai pukul 5:30 pagi sampai dengan jam 9 malam Tribuners. Sementara untuk feri di pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju pelabuhan Inamarina Masohi sementara lagi docking, Tribuners lagi off. Kalau untuk kapal cepat ada dari pelabuhan Tulehu menuju Amahai. Nah, itu untuk jadwal kapal ya Tribuners. Berikutnya kita punya berita lokal, ada sekitar 3 berita lokal yang nanti akan dibacakan. Yang pertama kita punya berita dari Seram bagian timur atau SBT Tribuners mengenai Bupati Fahri yang akan memperketat disiplin para ASN di Seram bagian timur yang malas berkantor. Ya, Bupati Kabupaten Seram bagian timur Tribuners Fahri Husni Al-Katiri ini akan memperketat disiplin bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN pada lingkup pemerintahannya. Nah, hal itu dilakukan setelah ditemukannya sejumlah pegawai
yang diduga tidak pernah menjalankan tugasnya selama bertahun-tahun. 2 diantaranya yaitu istri dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Siti Julaiha Sehwaki dan juga ibu kandung dari Wakil Bupati Siti Masita Sandia. Benar-benar harus didisiplinkan ya Tribuners, karena ya rugi dong, udah dibayar sama negara ya, pakai uang rakyat, masa malas berkantor. Itu namanya kalau orang Ambon bilang makan gaji buta ya. Jadi ini perlu banget untuk didisiplinkan. Nah, hal itu Tribuners disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKP SDM SBT Zainal Arifin Fanat saat diwawancarai oleh reporter kami di kantornya pada hari ini ya, Selasa 12 Agustus 2025. Dia mengaku bahwa pihaknya telah mendapatkan instruksi langsung dari Bupati untuk menyikapi persoalan ASN nakal yang lalai dari tanggung jawab masing-masing. Tentu Bupati Fahri ini intens menyikapi persoalan tersebut secara serius dengan tujuannya untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berjalan sehat. Kemudian di lain sisi juga Tribuners, Zainal menjelaskan sesuai peraturan pemerintah terkait penegakan disiplin, pegawai atau ASN yang malas berkantor harus mendapatkan pembinaan pada tempat kerjanya, baik pada tingkat kecamatan, posyandu, puskesmas, OPD hingga UPTD pendidikan. Ya, seharusnya penegakan seperti ini bukan hanya dilakukan di SBT ya, tapi di berbagai daerah. Udah pasti para ASN yang kemudian lari dari tanggung jawab atau lalai begitu memang harus didisiplinkan, karena masih banyak orang yang kemudian ingin menjadi ASN yang belum berkesempatan begitu. Jadi untuk kalian yang udah jadi ASN, tolong ya jalankan tugas kalian dengan sebaik-baiknya, karena kalian kerja dibayar oleh rakyat. Begitu. Nah, berikutnya Tribuners, kita punya informasi mengenai seorang pelari cilik termuda di Pulau Buru Namlea kemarin yang berhasil meraih finish di lomba lari 10 km, yaitu Alvino Siwalete. Ya, Tribuners, jadi semangat juang di usia muda ini ditunjukkan oleh Alvino Siwalete, peserta bernomor 104 berusia 9 tahun yang kemarin mewakili kota Ambon di ajang lomba lari sejauh 10 km di Namlea, Kabupaten Buru pada hari Senin kemarin. Meski masih berusia 9 tahun ya Tribuners, Alvino ini berhasil menyelesaikan perlombaan yang tergolong cukup berat. Dan dia menjadi peserta termuda di antara para pelari lainnya yang rata-rata berusia remaja sampai dewasa. Dan menurut ibunya, Alvino ini memang memiliki minat besar di bidang olahraga lari. Ini patut dicontoh ya Tribuners untuk para orang tua yang punya anak, mungkin bisa mengembangkan minat dan bakat anak di bidang olahraga seperti ini. Jangan cuma diajarin joget TikTok, tapi hal-hal seperti ini yang perlu dicontoh ya Tribuners. Nah, Alvino ini sendiri merupakan putra dari pasangan Simon Siwalete dan juga Sarah Souhuka. Dan atas pencapaiannya itu Tribuners, Bupati Buru Ikram Masugi memberikan hadiah uang tunai sebesar 1.500.000 kepada Alvino sebagai bentuk apresiasi tentunya terhadap perjuangan dan juga semangatnya. Wow, ini bakat dan minatnya sudah tersalurkan, dapat duit pula lumayan ya, 1.500.000.
Dan tentunya ya kehadiran Alvino ini menjadi inspirasi bagi banyak peserta lain yang membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk berprestasi dan berpartisipasi dalam kegiatan positif. Nah, lomba lari ini sendiri Tribuners itu dalam rangka memeriahkan atau menyongsong ya hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus nanti. Memang di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Maluku itu memang dari beberapa hari yang lalu sudah terlihat banyak sekali warga yang kemudian menggelar berbagai lomba untuk menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 ini. Nah, selain prestasi dari Alvino, ini kita punya juga berita mengenai prestasi yang juga diraih oleh Bribda Arni Patipeiluhu ya Tribuners, yang berhasil mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali perak di kejuaraan dayung internasional. Prestasi membanggakan Tribuners sukses diukir oleh polisi wanita atau Polwan Polda Maluku di kancah internasional, yaitu Bribda Arni Silva Patipeiluhu yang meraih medali perak di ajang Asian Rowing Beach Sprint Championship 2025 yang digelar di Pattaya, Thailand. Nah, prestasi gemilang ini Tribuners diraih Bribda Arni pada nomor perlombaan CW1X atau Coastal Women Single Scull. Dalam perjuangan yang berlangsung sengit itu, dia berhasil melaju hingga babak final setelah menaklukkan lawan-lawan tangguh dari berbagai negara yang hebat-hebat tentunya. Atas prestasi yang diukir tersebut, Tribuners, Kapolda Maluku kemudian menyampaikan selamat dan juga apresiasi oleh personel Polda Maluku itu, khususnya Polwan Polda Maluku. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi. Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini adalah bukti nyata dedikasi dan juga kerja keras personal Polri dalam berbagai bidang. Semoga ya ini tentu menjadi mungkin motivasi juga untuk para polisi ataupun polwan supaya bisa, kalau punya bakat ya, bisa mengukir prestasi di bakat-bakat yang mereka punya, supaya institusi kepolisian kita tuh dikenal dengan, selain tentu ya tugasnya, tugas utama, kemudian juga mereka bisa dikenal dengan prestasi-prestasi gemilang seperti ini kan bagus ya. Jangan cuma yang kita dengar yang buruk-buruk aja, itu nanti kan mencoreng nama baik institusi Polri, yang sebenarnya nggak semua ya buruk, masih banyak juga mereka yang kemudian baik dan mengukir prestasi seperti ini. Nah, untuk diketahui juga Tribuners, kejuaraan internasional ini berlangsung selama 5 hari dari tanggal 6 sampai dengan 10 Agustus kemarin. Dan di babak perempat final, Bribda Arni ini berhasil mengalahkan wakil Singapura dengan catatan waktu impresif, yaitu 3 jam 11 menit 56 detik, yang kemudian membawanya berlanjut di babak semifinal. Nah, kemudian Bribda Arni ini kembali menunjukkan ketangguhannya dengan menyingkirkan atlet dari Hong Kong dengan mencatatkan waktu 3 jam 1 menit 8 detik. Kemudian di babak final, Bribda Arni ini menghadapi tantangan terberat, yakni melawan tuan rumah Thailand. Dan meskipun harus mengakui keunggulan lawan, ia kemudian tetap berjuang maksimal dan berhasil meraih medali perak dengan catatan waktu 3 jam 14 menit 21 detik. Kombes Rosita sendiri mengatakan bahwa semoga keberhasilan ini dari Bribda Arni ini
dapat menjadi motivasi bagi personel lainnya termasuk dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Tentunya ya Tribuners, prestasi Bribda Arni ini selain mengharumkan nama Polda Maluku, juga mengharumkan nama Kepolisian Republik Indonesia secara umum di mata dunia. Dan kemenangan ini juga menjadi inspirasi bagi seluruh personel, khususnya para polwan, untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Oke Tribuners, informasi prestasi dari dua orang tadi. Yang pertama dari bocah cilik Alvino dari Kota Ambon ya, yang mewakili Kota Ambon dalam ajang lomba lari di Namlea kemarin, dan juga prestasi Bribda Arni di kancah internasional tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di rapot kali ini. Untuk kalian yang ingin selalu mengupdate informasi, silakan diupdate lewat portal kami www.tribunambon.com atau juga ke berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube serta Twitter. Oke Tribuners, saya Putri Utami pamit. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Jangan bosan-bosan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Ya, sekali lagi saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi